Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ari Sinanta Tindaon. Saya berasal dari kelas 1A. Saya membuat video ini adalah sebagai tanda bukti saya bahwa saya mengerjakan tugas mikrobiologi pangan. Sebelumnya tujuannya adalah untuk dapat mengetahui peran dan fungsi dari mikroorganisme dalam konsep mikrobiologi pada bahan-bahan pangan, sehingga dapat mengetahui bagaimana pekerjaan dari mikroorganisme tertentu di dalam bahan pangan yang akan digunakan. Kemudian, ini adalah pentingnya mikroorganisme bagi mikrobiologi pangan. Memahami struktur mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu keamanan pangan. Adalah mengetahui struktur mikroorganisme membantu dalam mengidentifikasi patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Dengan memahami struktur dan sifat mikroorganisme, kita bisa mengembangkan metode untuk mendeteksi, mengendalikan, dan menghilangkan patogen dari rantai makanan. Kemudian yang kedua ada kualitas pangan. Mikroorganisme tertentu dapat mempengaruhi kualitas makanan, baik secara positif maupun secara negatif. Fermentasi yang dilakukan oleh bakteri dan ragi tertentu dapat menghasilkan produk pangan seperti keju, yogurt, dan roti. Sebaliknya, kontaminasi oleh mikroorganisme pembusuk dapat merusak kualitas dari makanan. Yang ketiga, ada proses pengolahan. Pengetahuan tentang struktur mikroorganisme membantu dalam merancang proses pengolahan makanan yang efektif. Misalnya, teknik pasteurisasi dan sterilisasi dirancang berdasarkan pengetahuan tentang resistensi termal dan struktur sel mikroorganisme. Kemudian yang keempat, pengembangan produk baru. Dengan memahami bagaimana mikroorganisme berinteraksi dengan bahan pangan, ilmuwan dapat mengembangkan produk baru tentu dengan manfaat kesehatan tambahan seperti probiotik. Yang kelima ada pengendalian biologi. Memahami struktur mikroorganisme memungkinkan penggunaan mikroorganisme yang menguntungkan untuk mengendalikan mikroorganisme patogen melalui biokontrol. Kemudian ini adalah struktur dari virus. Yang pertama adalah kapsid, yang kedua asam nukleat atau DNA, yang ketiga ada selubung ekor, yang keempat ada serabut ekor, yang kelima ada lempeng dasar, yang keenam adalah jarum penusuk. Kemudian ini adalah ruang lingkup virus dalam mikrobiologi. Yang pertama, struktur dan komposisi virus. Studi tentang struktur virus termasuk komponen seperti asam nukleat, DNA atau RNA, kapsid, dan kadang-kadang amplop lipid. Yang kedua, replikasi virus. Proses bagaimana virus memperbanyak diri dalam sel inang, termasuk siklus litik dan lisogenik. Yang ketiga, interaksi virus dan inang. Studi tentang bagaimana virus berinteraksi dengan sel inang mereka, termasuk mekanisme infeksi dan tanggapan imun dari inang. Yang keempat ada evolusi virus. Penelitian tentang bagaimana virus berevolusi, termasuk variasi genetik dan adaptasi terhadap inang baru. Yang kelima ada klasifikasi virus. Merupakan sistem pengelompokan virus berdasarkan karakteristik, genetik, morfologi, dan cara replikasi.
Kemudian yang keenam ada epidemiologi virus, yaitu studi tentang penyebaran virus di populasi, termasuk pola infeksi, transmisi, dan faktor risiko. Kemudian yang ketujuh ada diagnosis infeksi virus, yaitu merupakan suatu metode yang dipakai untuk mendeteksi infeksi virus, termasuk teknik molekuler seperti PCR, serta teknik serologis. Yang ke-8 adalah pencegahan dan pengobatan infeksi virus, pengembangan vaksin, antivirus, dan strategi pencegahan lainnya. Yang ke-9, virus dalam ekosistem. Peran virus dalam ekosistem termasuk interaksi mereka dengan mikroorganisme lain dan dampaknya pada ekologi mikroba. Yang ke-10, penggunaan virus dalam bioteknologi, yaitu pemanfaatan virus ke dalam berbagai aplikasi bioteknologi seperti terapi gen dan sebagai vektor untuk melakukan transfer gen. Kemudian ini adalah struktur dari virus. Yang pertama adalah kapsid, asam nukleat yang kedua, dan yang ketiga ada selubung ekor, yang keempat ada serabut ekor, yang kelima lempeng dasar, dan yang keenam jarum penusuk. Kemudian ini adalah penjelasan mengenai struktur virus. Yang pertama adalah kapsid. Kapsid virus adalah wadah berukuran nanometer yang memiliki sifat mekanis kompleks dan fungsi utamanya adalah membungkus genom virus dalam satu inang, mengangkutnya, dan kemudian melepaskannya ke dalam sel inang yang lain. Kemudian ada yang kedua, yaitu asam nukleat, merupakan biomolekul besar yang memainkan peran penting dalam semua sel dan virus. Fungsi utama asam nukleat melibatkan penyimpanan dan ekspresi informasi genomik. Asam deoksiribonukleat atau DNA mengkodekan informasi yang dibutuhkan sel untuk membuat protein, dan juga asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Yang ketiga ada selubung ekor. Selubung ekor memiliki fungsi untuk menginfeksi DNA virus ke dalam sel hospes, juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar. Yang keempat ada serabut ekor. Serabut ekor merupakan bagian yang berbentuk seperti jarum yang berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Ekor ini melekat pada kepala kapsid. Yang kelima ada lempeng dasar. Pelat dasar atau disebut juga lempeng dasar merupakan multiprotein tempat melekatnya serabut ekor virus. Pelat dasar ataupun lempeng dasar juga berfungsi membantu virus untuk melekat pada sel inang dan juga sebagai sistem saraf pusat yang mentransmisikan pelepasan DNA ke dalam inang. Kemudian yang keenam ada jarum penusuk. Jarum penusuk pada virus memiliki fungsi untuk melakukan penetrasi atau penembusan ke membran sel inang untuk menyuntikkan DNA-nya. Kemudian ada fungsi virus bagi makanan. Bakteriofag dan turunannya telah muncul sebagai agen antimikroba, biodetektor, dan juga pengendali biofilm yang telah dibahas secara komprehensif. Selain aplikasinya yang potensial dalam makanan dan saluran pencernaan, dan merupakan pilihan yang layak dan aman untuk mencegah, mengobati, dan atau membasmi kontaminan dalam berbagai makanan dan lingkungan pengolahan makanan tersebut. Kemudian, ini merupakan daftar pustaka yang bisa saya lampirkan untuk membuat tugas ini. Baiklah, terima kasih dan sehat selalu.